Oke, cek. Assalamualaikum. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a atharuhu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa bapak, ibu yang semoga Allah merahmati kita semua. Sehat sedanten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa sarang-sarang dikumpulkan di dalam majelis ilmu ini dalam rangka untuk ya mengaji, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah dan juga ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Insyaallah sebagaimana sudah kita sampaikan setiap pekan pertama, insya Allah kita akan mengkaji Al-Quran. Kita akan mengkaji Al-Quran dari segi makna-makna secara ringkas dan juga faidah-faidah ataupun makna kandungan yang terdapat di dalamnya. Insya Allah kita akan memulai dari surat yang pertama di Al-Quran, suratul Fatihah. Dan insya Allah sampai An-Nas nanti, insya Allah semoga Allah berikan kemudahan. Namun nanti untuk urutannya kita akan urutkan dari juz 30 terlebih dahulu. Karena itu surat-surat yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Sehingga nanti urutannya mungkin dari juz 1 dulu, bukan dari Al-Fatihah dulu, juz 1. Tapi hanya kita ambil Al-Fatihahnya saja. Nanti kita langsung loncat ke juz 30, mulai dari An-Nas sampai An-Naba. Baru nanti kita masuk ke Al-Baqarah. Setuju ya? Ya insya Allah. Dan sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 bulan yang lalu berarti ya, bahwasanya ilmu itu menjadi mulia karena kemuliaan apa yang dipelajari di dalamnya. Ilmu tentang tafsir, ilmu tentang Al-Qur'an itu seluruhnya adalah ilmu yang mulia. Karena terkait dengan kalam Allah Ta'ala, yang mana itu adalah khairul hadits. Khairul hadits kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah atau Al-Quran yang sangat layak untuk kita berikan perhatian lebih untuk kita pahami maknanya. Karena Al-Quran itu Allah turunkan bukan sekedar untuk dibaca saja, tapi untuk difahami maknanya. Nah, karena itu Allah sampaikan dalam surat Shad. Ini juga saya ulang-ulang di pertemuan sebelumnya. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun anzalna ilaika kitabun anzalna ilaika baru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Yang mana di situ intinya kitab yang Allah turunkan ini mubarak. Kitabun anzalna ilaika mubarakun yadabbaru ayati. Kitab yang Allah turunkan ini Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh keberkahan. Jadi kalau kita ingin ngalap berkah itu sebenarnya ada di rumah-rumah kita di Al-Qur'an. Enggak usah jauh-jauh untuk ngalap berkah. Ngalap berkah yang paling utama itu dari Qur'an. Karena Allah sendiri yang mengatakan mubarak, kitab yang penuh keberkahan. Tapi keberkahan itu bisa didapat kalau direnungi maknanya. Lihat baru ayati, ditadabburi, direnungkan maknanya. Dan di antara metode untuk merenungi makna Al-Qur'an itu dengan membaca tafsir ringkasnya. Nah, ilmu terkait Al-Qur'an ini Bapak-bapak Ibu sekalian itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang terkait dengan lafalnya, ilmu yang terkait dengan lafalnya. Jadi ilmu tajwid namanya. Ilmu tajwid itu ilmu untuk mempelajari cara baca Quran dengan benar. Bagaimana cara membaca bacaan panjang, bacaan dengung, bacaan banyak ya, bacaan tajwid itu dipelajari di ilmu tajwid, ilmu tahsin. Yang mana sudah dipermudah dengan adanya iqra, tilawati, qiraati dan metode-metode yang lainnya, yaitu dalam rangka untuk ya memudahkan kita belajar tajwid. Kemudian yang kedua, itu ilmu terkait maknanya. Seorang itu tidak cukup hanya belajar tajwidnya saja, tapi juga harus naik tingkat belajar terkait maknanya. Karena
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Nah, mempelajari Quran itu mencakup dua tadi, mempelajari lafalnya dengan mempelajari cara membacanya dan juga mempelajari maknanya. Mempelajari maknanya. Nah, insya Allah, alhamdulillah di majelis ini kita ada 2 majelis yang membahas dua-duanya. Kalau yang tajwid ataupun tahsin itu di hari Jumat, ya. Yang tafsir insya Allah kita akan laksanakan di hari Selasa. Masya Allah, semoga ini menjadi awal keberkahan dan juga menjadi sebab keberkahan dari majelis kita. Ya, dan semoga menjadi sebaik-baik majelis yang di dalamnya dipelajari Quran, baik secara lafal ataupun secara maknanya. Oke. Kita akan awali dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kalimat surat, ya, itu maknanya adalah pembatas antara satu dengan yang lainnya. Secara bahasa sur itu artinya adalah pembatas. Sebagaimana kalau kita punya rumah itu dibatasi dengan sur atau pagar untuk membatasi rumah kita dengan yang lainnya. Nah, surat itu adalah pembatas antara satu dengan yang lainnya. Di antara hikmah Al-Quran itu diturunkan surat per surat, tidak secara langsung. Allah bisa saja menurunkan Al-Quran itu langsung seperti itu. Dari A sampai Z, tidak ada surat-surat. Allah bisa saja seperti itu. Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini dibagi menjadi surat per surat. Yang mana dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Ada yang paling panjang Al-Baqarah, ada yang paling pendek Al-Kautsar. Ya, bermacam-macam. Ada yang pertengahan. Di antara hikmahnya kata para ulama, Al-Quran ini diturunkan surat per surat itu agar mudah untuk dipelajari. Karena kalau Al-Quran itu 30 juz, tidak ada pembagian surat, kita akan kadang merasa terlalu berat untuk mempelajari. Begitu pula orang yang menghafalnya itu juga akan merasa berat. Tapi kalau dibagi menjadi surat per surat, itu akan mempermudah untuk mempelajari dan juga menghafalnya. Ya. Surat yang paling pertama dari segi urutan mushaf itu adalah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Urutan surat ini, para ulama berselisih pendapat apakah itu dari Nabi atau bukan. Tapi pendapat yang paling kuat adalah itu berasal dari Nabi SAW. Jadi urutan surat yang kita baca nih, Al-Fatihah ngantos An-Nas, itu dari Nabi. Nabi yang menentukan urutannya. Walaupun kalau dari segi urutan turunnya itu berbeda. Al-Quran misalkan yang pertama kali turun kepada Nabi SAW itu surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali turun. Tapi malah di urutan surat itu malah di paling belakang juz 30. Ini berarti urutan turun itu berbeda dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Terkait urutan surat sekali lagi ini berasal dari Nabi SAW berdasarkan pendapat yang paling kuat. Artinya bukan urutan ini bukan dari para sahabat atau ulama setelahnya, bukan, tapi langsung dari Nabi SAW. Dan itu ada hikmah yang luar biasa. Urutan satu surat dengan yang lainnya itu memiliki rahasia yang sangat luar biasa kalau kita renungi maknanya. Nanti akan kita pelajari setiap suratnya. Urutan surat itu punya semacam mata rantai, punya urutan yang itu memang sudah Allah tentukan. Seperti misalkan sebagai pemantik, Allah ketika menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin di surah Al-Fatihah, al-maghdub itu orang Yahudi, al-dhalin itu orang Nasrani. Nah, kemudian Allah menyebutkan Al-Baqarah setelahnya. Karena di Al-Baqarah itu Allah banyak sekali menyebutkan sifat-sifat orang Yahudi. Adapun surat Ali Imran surat setelahnya itu banyak berbicara orang-orang Nasrani. Itu diantara contohnya. Setelah menyebutkan di Al-Fatihah golongan yang dimurkai orang Yahudi, golongan yang sesat orang Nasrani, itu Allah menjelaskan ciri-cirinya secara detail di surat Al-Baqarah dan di surat Ali Imran. Itu diantara contohnya saja. Nanti kan banyak kita jumpai di surat-surat lainnya. Baik. Al-Fatihah ini kalau dari segi urutan itu tidak nomor 1, tapi Allah jadikan pembuka surat Al-Fatihah sesuai dengan namanya. Al-Fatihah itu artinya adalah pembuka. Jadi kata Fatahah. Fatahah itu membuka. Fatih itu pembuka.
Surat ini diturunkan di Mekah sehingga disebut dengan Makkiyah. Surat itu terbagi menjadi dua. Ada surat Makkiyah, ada Madaniyah. Bedanya apa? Makkiyah itu diturunkan di Mekah. Sebenarnya tidak terkait dengan tempat. Gitu. Para ulama memiliki ketentuan ataupun acuan yang lebih tepat atau lebih detail untuk diterapkan, lebih rinci. Jadi Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Walaupun bukan di Mekah, bisa jadi di luar Mekah, tapi secara waktu itu sebelum hijrahnya Nabi selesai. Maka itu disebut surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah itu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun bukan di Madinah. Seperti misalkan surat Idza Jaa Nasrullah, itu turun ketika Fathu Mekah, ketika Nabi berada di Mekah, tapi turunnya setelah Nabi hijrah. Maka surat yang turun setelah Nabi hijrah disebut surat Madaniyah. Dan umumnya surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek. Karena memang Makkiyah ini yang dituju adalah orang-orang yang belum Islam, orang-orang musyrikin. Ayat itu pendek-pendek dan tegas dan banyak menjelaskan tentang hari kiamat, tentang tauhid, tentang keimanan, dan tentang hari kiamat. Karena yang dituju adalah orang-orang yang boten beriman. Beda dengan surat Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Itu banyak menjelaskan tentang halal, haram, menjelaskan tentang syariat. Itu surat Makkiyah itu jarang sekali kita jumpai perincian syariat-syariat Islam, jarang sekali. Lebih banyak berbicara tentang apa? Tentang Allah, tentang tauhid, tentang hari kiamat. Juz 30 misalkan, itu seluruhnya Makkiyah kecuali dua saja. Idza Jaa sama Al-Bayyinah. Seluruhnya itu Makkiyah. Oke, kalau kita perhatikan rata-rata berbicara tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, Idza Zulzilatil Ardu, Wailul likulli humazatil lumazah. Semuanya atau hampir semuanya berbicara tentang keimanan dan hari kiamat. Oke, surat ini terdiri dari 7 ayat. Dan para ulama khilaf atau berbeda pendapat. Ayat pertamanya itu mana? Apakah basmalah ataukah alhamdulillah? Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini, tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil pendapat para sahabat bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah basmalah itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Tapi sekali lagi ada khilaf. Ada sebagian mengatakan tidak. Basmalah itu dimulai dari Al-Fatihah itu dimulai dari hamdalah. Tapi para ulama sepakat tidak ada perbedaan bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwasanya innahus sab'ul mathani. Al-Qur'an itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Cuma mereka berbeda pendapat. Ayat pertamanya itu pundi? Imam Syafi'i, dan ini juga bersumber dari para sahabat. Ibnu Abbas misalnya mengatakan Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah basmalah. Baik, nama-nama surat ini. Setiap surat itu kadang punya lebih dari 1 nama. Dan penamaan itu bisa jadi dari Nabi langsung, bisa jadi dari para sahabat, bisa jadi dari ulama setelahnya. Nah, Al-Fatihah ini punya beberapa nama selain Al-Fatihah. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki lebih dari 1 nama kan gitu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Quran pun, Al-Fatihah pun punya banyak nama. Yang saya catat di sini ada 4 nama. Yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri. Yang artinya apa? Pembukaan. Disebut Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka dari surat-surat yang lainnya. Nomor 2, namanya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran. Itu artinya induk. Quran itu ya Quran. Arti induknya Quran. Disebut induknya Quran karena makna Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 itu mencakup seluruh kandungan makna Al-Quran. Perangkum dalam 7 ayat itu. Ibaratnya ini sebagai pembuka, sebagai pengantar ini loh. Makna Quran itu kembali kepada makna pada Al-Fatihah. Yang mana nanti akan kita jelaskan itu kembali kepada tiga tema besar. Yang pertama tentang tauhid, keimanan. Yang kedua tentang ibadah. Yang terakhir tentang janji dan ancaman atau terkait dengan jalan hidup manusia atau manhaj hidup. Jalan hidup manusia. Nah, makna Quran itu kembali kepada tiga itu. Kalau tidak berbicara tentang keimanan, itu tentang ibadah dan syariat. Atau kalau tidak berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu atau jalan hidup para manusia. Baik itu manusia yang ada di zaman dahulu atau yang akan datang. Itu ada semua di Al-Fatihah.
Kemudian di antara nama dari Al-Fatihah adalah As-Salah. Surat ini disebut juga dengan surat salat. Surat apa? Salat. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam salat. Tidak ada surat lainnya yang wajib dibaca kecuali Al-Fatihah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang sampai dia baca Al-Fatihah. Walaupun nanti ada khilaf kalau itu makmum. Kalau makmum pada khilaf ya, apakah wajib atau buatan. Tapi yang para ulama sepakat itu kalau jadi imam atau dia sholat sendiri maka wajib. Ya, jadi silang pendapat kalau dia jadi makmum. Itu ada silang pendapat. Baik. Termasuk juga dalam hadis Nabi SAW. Ya, aku membagi sholat menjadi dua. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis ya, itu berasal dari Allah. Aku membagi sholat menjadi dua bagian antara aku dengan hamba. Aku membagi sholat. Sholat di situ maknanya adalah Al-Fatihah. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Jadi intinya di sini Allah menyebut Al-Fatihah itu sebagai sholat. Ini menunjukkan bahwa di antara nama Al-Fatihah adalah as-sholat. Kemudian di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah. Disebut surat Ar-Ruqyah. Kenapa demikian? Karena di antara fungsi Al-Fatihah itu adalah sebagai penyembuh atau ruqyah. Karena pernah terjadi di masa sahabat, ada seorang yang terkena sengatan kalajengking, kemudian dibacakan Al-Fatihah langsung sembuh. Diadukan kepada Nabi dan Nabi membenarkannya. Bahkan Nabi menanyakan kepada orang tadi, siapa yang memberikan informasi kepadamu bahwasanya surah Al-Fatihah itu bisa sebagai penyembuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai penyembuh dari penyakit yang tidak nampak, penyakit sihir, penyakit hasad dan sebagainya. Atau penyakit yang memang itu nampak, penyakit medis lah, sakit panas, tersengat lebah, tersengat kalajengking dan sebagainya, itu bisa dijadikan sebagai obat kalau kita yakin. Mandi nopo mbotennya itu tergantung keyakinan. Ya, kalau mboten yakin ya mboten mandi. Okay. Harus sesuai keyakinan. Dan insya Allah mandi atau tidak mandi, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai obat itu memiliki pahala tersendiri. Sebenarnya kalau kita minum obat itu kan nggak mesti sembuh kan ya. Begitu pula dengan membaca Al-Quran tadi. Bisa jadi Allah tidak memberikan kesembuhan, tapi kita tetap dapat pahala dengan menjadikan Quran itu sebagai sebab obat. Kemudian di antara nama dari Al-Fatihah adalah Asy-Syafi. Itu mirip dengan ruqyah. Asy-Syafi itu penyembuh. Ya. Dan sebenarnya Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Maka itu Allah sampaikan dalam surat Yunus, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Surat Yunus, Allah sampaikan, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Lima fis sudur, berarti penyakit yang ada dalam hati. Dan penyakit hati itu kadang lebih susah disembuhkan daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, ya kita minum obat, insya Allah sembuh. Penyakit hati itu kadang bisa bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Penyakit hati itu seperti apa? Ria, seperti pendendam, pemarah, pendengki, itu penyakit hati yang kadang kita tidak sadar. Ya, dan itu bisa menyebabkan hati itu keras. Kalau hati itu keras, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali itu Al-Quran. Hati yang keras itu maksudnya hati yang susah menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran dan tidak bisa menerima kebenaran, susah untuk dinasihati. Itu di antara ciri hati yang keras. Ya, ini nama-nama Al-Fatihah. Napa mawon tadi? Umul Quran ya, As-Shalah, Ar-Ruqyah. Ada yang belum disebutkan? Di antara nama yang masyhur adalah As-Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Napa? As-Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut demikian karena Al-Fatihah itu adalah surat yang diulang-ulang tiap hari minimal 17 kali. Minimal. Kalau kurang dari itu dosa. Karena tidak lengkap sholatnya berarti. Minimal 17 kali. Itu tidak boleh tidak. Harus dibaca. Satu-satunya surat yang wajib dibaca dan wajib dihafal itu Al-Fatihah saja. Jadi kalau kita ditanya wajib enggak, wajib tidak menghafal Quran bagi setiap orang. Jawabannya tidak. Kecuali Al-Fatihah saja yang wajib dihafal.
Adapun surat-surat yang lainnya itu fardu kifayah menghafalnya. Kalau sudah ada yang menghafalnya, maka yang lainnya nggih gugur atau sunnah. Ngoten. Keutamaan surat ini, saya menyebutkan di sini beberapa keutamaan. Yang pertama, surat ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat paling agung, surat paling tinggi kedudukannya di dalam Quran. Ini sebagaimana dalam hadis Bukhari ketika Nabi SAW menyampaikan kepada salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id. Dia mengatakan, "Ya Abu Sa'id, lau allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran qabla an takhruja minal masjid." Beliau memberitahu kepada sahabat Abu Sa'id namanya, "Wahai Abu Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu surat di antara surat-surat Al-Quran yang paling agung kedudukannya, yang paling tinggi nilainya di alam Al-Quran sebelum kau keluar." Oke, kemudian Nabi menyampaikan yang dimaksud adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Al-Fatihah tadi itu adalah sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang dan ia adalah Al-Qur'anul azim. Al-Quran atau surat Al-Quran yang paling agung yang Allah berikan kepadaku. Jadi di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara hikmah mengapa Nabi menyampaikan ini surat paling agung, itu disebutkan salah satunya oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, atau dalam Ibnu Qayyim juga menyebutkannya dalam beberapa kitab beliau. Di antara hikmahnya adalah seluruh makna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, itu maknanya seluruhnya terkumpul dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu lagi mempelajari Injil, Taurat, tidak perlu lagi. Oke? Kita tidak perlu rajin-rajin belajar Injil, tidak perlu. Quran saja mungkin kita belum paham. Ngapain kita belajar Injil lagi? Iseng pengen beli Injil lagi Gramedia, tidak perlu ya. Oke? Nanti malah kita terkena apa? Terkena syubhat ya. Loh kok bener nih ya Pak? Bahaya. Oleh karena itu seluruh makna dari kitab sebelumnya itu sudah terkumpulkan dalam Al-Quran. Dan seluruh makna Quran itu sudah terkumpul dalam Al-Fatihah. Sebenarnya sudah kita sebutkan tadi. Seluruh makna Quran itu kalau dirangkum, itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu punya kedudukan yang tinggi. Bahkan kata para ulama, Al-Fatihah sendiri itu kalau dirangkum, itu terangkum dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seluruh makna Quran, seluruh makna kitab sebelumnya itu terangkum dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang merupakan tujuan hidup setiap manusia. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah wahai Allah kami mohon pertolongan. Itu inti dari seluruh Quran. Seluruh kitab tersebut itu di ayat itu. Dan itu ada di surah Al-Fatihah. Baik. Dan tadi sudah kita sebutkan di antara keutamaan Al-Fatihah ya di slide sebelumnya, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah sebagai penyembuh. Oleh karena itu disebut apa? Surat ruqyah. Jadi kapan-kapan jenengan misalkan sakit, ada yang pusing dan sebagainya, sebelum kita bergantung atau mungkin kita ke obat, kita coba dulu baca Al-Fatihah. Sambil diyakini diniatkan untuk kesembuhan. Andai kan jenengan boten sembuh dengan bacaan itu kita dapat pahala. Ya, karena kita menjadikan Quran itu sebagai penyembuh. Sakit apapun itu. Ya, boten terbatas kerasukan jin mawon. Ya. Jenengan sakit pusing, sakit vertigo dan sebagainya. Nah, itu coba jenengan baca. Disertai dengan keyakinan penuh bahwasanya Quran ini sebagai penyembuh. Nah, kemudian makna global dari Al-Fatihah. Makna globalnya ini sebagaimana kita sebutkan tadi, Al-Fatihah ini maknanya kembali kepada 3 tema besar tadi. Yang pertama akidah atau keimanan atau tauhid, keimanan kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhir. Kemudian yang kedua itu adalah tentang ibadah dan doa. Yang terakhir tentang 3 jalan hidup manusia. Ayat 1 sampai 4 dari basmalah sampai maliki yaumiddin, itu tentang akidah, keimanan kepada Allah. Karena di situ Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, menyebutkan tentang kekuasaan Allah di hari kiamat. Nah, itu kan tentang keimanan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ini tentang ibadah. Oke, tentang hakikat ibadah, tentang doa.
Yang ketiga, ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-7 ya berarti. Itu tentang jalan hidup manusia. Jalan hidup manusia itu terangkum dalam 3 golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Dari seluruh golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya itu kembali kepada 3 golongan itu. Nanti akan kita sebutkan di akhir ayat insya Allah. Nah, itu makna global dari Al-Fatihah. Kita setiap baca Al-Fatihah kita hadirkan 3 tema besar itu. Tentang apa? Akidah kita kepada Allah Ta'ala, keimanan kita kepada Allah. Kemudian tentang ibadah, bahwa ibadah itu tidak boleh diberikan hanya kepada Allah Ta'ala, kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian yang terakhir tentang jalan hidup manusia, mana yang mau dia pilih dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita awali dari basmalah. Kita akan coba kaji secara ringkas makna ayat secara ringkas satu persatu. Ayat pertama sebagaimana tadi kita sebutkan, tentunya ini ada khilaf sekali lagi. Yang mengatakan ayat pertamanya bukan basmalah, yang mengatakan ayat pertama itu bukan basmalah, itu sebenarnya berpijak dari hadis juga. Yang mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah, itu berpijak pada hadis qudsi tadi. Pada hadis qudsi. Dari hadis qudsi tadi, ketika Allah mengatakan qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain, aku menjadikan Al-Fatihah itu 2 bagian, untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Dan Allah menyebutkan pertama kali faida qala alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama disebutkan apa? Alhamdulillah, bukan basmalah. Ini diantara dalil yang paling kuat menunjukkan bahwa ayat pertama itu bukan basmalah tapi alhamdulillah. Nah, lalu ayat 7-nya mana nanti? Berarti ayat ke-7 yang ada di Al-Quran itu dibagi menjadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi ayat ke-7. Ini kalau ikut pendapat ini. Tapi kalau yang masyhur di mushaf sekarang, ini kan buka mushaf manapun, ayat pertamanya dibahas basmalah, terus ya. Ada nggak yang ayat pertamanya bukan basmalah? Saya yakin tidak ada itu. Hampir seluruh mushaf sekarang, seluruh percetakan sekarang itu mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang itu juga dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ayat pertamanya apa? Basmalah. Dan itu kita akan mengikuti pendapat itu. Karena Ibnu Katsir juga di tafsir beliau itu lebih condong ke pendapat itu. Dohir. Nah, pertama tentang basmalah. Allah memulai Al-Fatihah dengan basmalah untuk menunjukkan keutamaan basmalah. Bahwasanya setiap perbuatan yang baik itu disunahkan untuk mengucapkan basmalah. Meskipun mungkin Nabi tidak mencontohkannya. Karena kalau kita lihat di sunnah-sunnah nabawiyah, yang ada keterangan Nabi itu memulai dengan basmalah, itu di beberapa kondisi saja. Seperti ketika mau berwudu. Itu Nabi mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Yang pertama adalah ketika mau wudu. Nabi selalu mengucapkan basmalah. Kemudian ketika hendak membaca Quran, jelas. Kemudian ketika hendak masuk kamar mandi, atau ketika hendak makan, atau ketika hendak mengenakan atau mencopot pakaian, atau ketika hendak jima. Itu memang ada keterangan untuk mulai dengan basmalah. Tapi di tempat-tempat lainnya atau kondisi-kondisi lainnya, perbuatan baik apapun itu sunahnya diawali dengan basmalah, meskipun itu tidak ada contohnya. Kenapa? Karena Nabi juga menyampaikan dalam riwayat lain, walaupun ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa ajdam. Setiap perkara yang boten dimulai dengan basmalah itu ajdam. Ajdam itu kalau kata para ulama qalilul barakah, berkahnya itu dikit, berkahnya sedikit. Dia mulai perkara apapun yang itu baik, jualan atau dagang, atau kita masuk rumah, apa malah masuk majelis ilmu, mau buku, mau hadis, itu diusahakan mulai dengan basmalah. Diniatkan agar mendapatkan keberkahan. Karena di antara faedah basmalah atau faedah buah seseorang mulai dengan basmalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu adalah tabarrukan, sebagai bentuk ngalap berkah dari lafal Allah atau dari lafal basmalah tadi. Kita ngalap berkah. Semoga apa yang kita lakukan itu angsal keberkahan bagi
Allah, diberkahi oleh Allah, dan mengharap kebaikan dari perkara tersebut. Dan juga memohon pertolongan agar Allah menyempurnakan dan menerima amalan tersebut. Nah, intinya setiap amalan baik itu diusahakan dimulai dengan basmalah. Tapi di dalam basmalah ini terdapat lafal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah keduanya ini sama atau berbeda? Tentunya berbeda. Karena tidak ada di dalam bahasa Arab itu yang punya makna yang sama persis itu mboten enten. Itu di antara keunggulan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia itu kan dimaknai penyayang pengasih. Ngerti nggih? Itu kan hampir mirip nggih. Penyayang pengasih. Kalau di bahasa Arab itu lebih rinci lagi perbedaannya. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu dua nama yang berbeda. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, ini di antara ahlu tafsir yang paling masyhur di Indonesia. Walaupun beliau ini dari Damaskus asalnya. Beliau mengatakan Ar-Rahman itu lebih kuat makna penekanannya dibanding dengan Ar-Rahim. Keduanya itu sama-sama memiliki makna rahmat, pengasih. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu sama-sama apa? Bermakna menyayangi, mengasihi. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman itu lebih tinggi. Kenapa? Ar-Rahman itu mencakup rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Baik itu orang muslim atau orang kafir. Allah atau mereka semuanya kebagian rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Karena kalau orang-orang kafir misalkan nggak dikasih rahmat atau dikasih kasih sayang Allah, mereka nggak mungkin hidup. Mereka nggak mungkin dapat makan. Ini juga mencakup seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Ya, kasih sayang Allah kepada seluruh binatang, kepada seluruh makhluk. Itu merupakan perwujudan dari rahmat Allah atau dari sifat Rahmannya Allah. Di Ar-Rahman itu apa? Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu hanya khusus kepada orang-orang mukmin saja, kepada orang-orang yang bertakwa saja. Jadi lebih khusus. Dan itu hanya diberikan di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah itu punya 100 rahmat dan kasih sayang. 1% itu diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. 1% saja. 1% mawon. Yang dengan 1% tadi, makhluk yang ada di bumi saling berkasih sayang. Itu bentuk kasih sayang Allah. Hanya 1% saja. 99% itu Allah simpan untuk kaum mukminin yang ada di akhirat. 99%-nya. Okay. Itu menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim itu hanya terkhusus hanya kepada orang-orang beriman saja. Ini ibaratnya, ini kita memberikan ibarat atau analogi dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai seorang guru misalkan, itu kan kita dituntut untuk menyayangi semua siswa, ya kan? Kita tidak boleh ada siswa yang kita benci, itu tidak bisa. Kita harus berikan mereka apa haknya. Kita kasih, kita berikan mereka kasih sayang kita, perhatian kita. Tapi hati kita itu akan condong kepada murid yang paling rajin, yang paling pintar. Itu kita beri porsi yang lebih perhatiannya. Benar gak? Sama dengan kita di dalam keluarga kita. Kita ini kan mencintai semua orang, insya Allah, menyayangi semua orang. Kita punya sifat kasih sayang kepada semua orang. Tapi kasih sayang paling besar itu hanya kepada orang-orang terdekat kita. Hanya kepada orang-orang terdekat. Begitu dengan Allah Ta'ala. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah lah yang memiliki sifat yang paling mulia. Allah Ta'ala itu punya sifat rahmat, rahim, yang mana kasih sayang Allah itu untuk semua makhluk. Tapi kasih sayang sesungguhnya itu hanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa di akhirat kan nanti. Mungkin kita kadang terbesit pertanyaan, kalau Allah itu kasih sayang atau Allah mengasihi orang-orang beriman, ya mengapa orang-orang beriman itu kadang disiksa? Seperti orang-orang di Gaza, dibunuh, ya kan? Dipisahkan antara anak dengan ibunya. Lalu mana letak kasih sayang Allah? Mungkin kadang kita terbesit pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya kembali kepada perincian kita tadi. Kasih sayang Allah di dunia ini kepada seluruh manusia. Allah tidak membeda-bedakannya. Tapi kasih sayang Allah yang khusus itu hanya akan diberikan di akhirat nanti. Okay? Dan bentuk penyiksaan, kemudian bentuk ujian Allah kepada manusia itu bentuk cinta Allah Ta'ala. Nabi SAW menyampaikan,
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu ketika mencintai seseorang, mencintai sebuah kaum, itu Allah akan mengujinya. Itu sebagai bentuk cinta Allah. Orang itu yang paling berat ujiannya itu sinten? Sinten yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul itu paling berat ujiannya. Okay? Nabi Muhammad SAW misalkan diusir dari rumahnya, diboikot oleh kaumnya, okay? Dilempari batu dan sebagainya. Okay? Kenapa? Karena beliau adalah makhluk yang paling Allah cintai. Baik. Kemudian di antara permasalahan terkait basmalah, bolehkah kita memberi nama dengan nama Ar-Rahman? Boleh nggak ngasih nama orang dengan Rahman? Para ulama mengatakan tidak boleh. Karena Rahman itu hanya khusus untuk Allah saja. Okay? Hanya khusus untuk Allah. Karena rahmat ataupun kasih sayang itu menyeluruh kepada seluruh manusia itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah saja. Manusia tidak punya. Sehingga tidak boleh orang itu dinamakan Rahman. Kalau ada orang namanya Abdurrahman, tidak boleh dipanggil Rahman. Apalagi dipanggil Abdurrahman. Biasanya. Tidak boleh dipanggil Rahman. Ya, panggilannya apa? Ya harus lengkap. Abdurrahman begitu. Ya, kalau namakan Abdurrahman ya harus dipanggil lengkap. Tidak boleh dipanggil Rahman. Para ulama mengatakan haram. Haram menamai orang dengan Rahman atau memanggil orang dengan Rahman. Karena Rahman hanya khusus untuk Allah. Sebagaimana nama Khalik. Tidak boleh orang dinamai Khalik. Karena tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Allah. Kalau Abdul Khalik boleh. Kalau Khalik tidak boleh. Termasuk nama Rozik tidak boleh. Abdul Rozik boleh atau Abdul Rozak boleh. Kalau namanya Rozak saja tidak boleh. Karena yang ngasih rezeki cuma Allah saja. Oke. Tapi selain itu boleh. Ini Ibnu Katsir menyebutkan 3 nama tadi di tafsir beliau. Ar-Rahman, Al-Khaliq sama Ar-Razik atau Ar-Razak. Mungkin saya tambahkan di antara nama yang dilarang itu adalah nama Malikul Mulk. Ya, Malikul Mulk itu juga tidak boleh. Karena Malikul Mulk itu raja di raja. Tidak ada raja di raja kecuali Allah. Selain itu boleh. Seperti apa nama Rahim? Itu boleh. Menamai orang dengan Rahim boleh. Atau yang lainnya, misalkan Alim. Ada orang namanya Alim. Itu juga sifat Allah ya. Al-Alim boleh. Termasuk diantaranya adalah Karim. Allah itu Karim. Boleh nggak menamai orang dengan Karim? Boleh. Termasuk Malik. Di antara nama Allah adalah Malik. Boleh nggak menamai orang dengan Malik? Boleh. Maka itu menjadi nama di antara nama Imam Malik. Tapi lebih utama itu adalah nama Allah yang disandingkan dengan nama Abdul. Abdul Malik atau Abdul Karim dan sebagainya. Itu nama yang paling mulia. Oke, kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua versi mushaf sekarang. Oke. Setelah Allah memulai dengan Bismillah, Allah kemudian melanjutkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini disebut dengan apa? Tahmid. Kalimat tahmid itu adalah kalimat Alhamdulillah. Ini adalah kalimat yang mulia. Di antara kemuliaannya itu sebagaimana Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Adapun afdhalud doa yang paling utama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dua lafal yang paling utama. Di antara juga keutamaannya sebagaimana Nabi sebutkan, ma an'amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa kana alladhi afdal mimma akhar. Tidaklah seorang hamba itu ketika dikasih nikmat, apapun nikmat itu, kasih air misalkan, minum alhamdulillah. Dikasih nikmat yang besar, alhamdulillah. Maka kata Nabi SAW, apa yang dia ucapkan tadi, alhamdulillah, itu lebih utama daripada apa yang Allah berikan dari harta ataupun kedudukan dan sebagainya. Lebih utama ucapan alhamdulillah tadi. Kenapa demikian? Karena lafaz alhamdulillah tadi itu akan menjadi tabungan amalannya di akhirat, kekal selamanya. Adapun nikmat yang Allah berikan kepadanya itu mungkin hanya bisa dipakai beberapa saat saja. Ya, jadi apa yang kita dapatkan kalau diucapkan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan pada kita. Karena alhamdulillah itu manfaatnya kekal selamanya. Adapun nikmat yang Allah berikan dari kenikmatan harta itu akan hilang dengan habisnya harta tersebut. Tapi di sini Allah menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah segala pujian. Ketika ada kalimat
hamdu diawali dengan al, maka itu menunjukkan makna global atau makna menyeluruh. Artinya apa? Seluruh puji-pujian itu hanya lillah, hanya berhak atau hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Seluruh pujian hanya diberikan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi panjatkan, Allahumma lakal hamdu kulluhu. Wahai Allah, segala pujian itu hanya milikmu, milikmu semata. Ini menunjukkan makna tauhid juga. Artinya kita hanya memberikan pujian itu hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu bolehkah kita memuji orang lain selain Allah? Tentunya boleh. Ya. Tapi biasanya pujian kita kepada orang lain itu karena memang sifat baik yang dimiliki oleh orang tersebut. Atau karena orang itu berbuat baik kepada kita. Itu kita boleh untuk memujinya. Tapi pujian mutlak yang tidak ada kekurangan sama sekali dalamnya itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Karena ketika kita memuji manusia, itu benar kita memujinya. Tapi kita tidak mengatakan orang ini 100% pasti mulia. 100% pasti benar, tidak. Kita tetap mengakui bahwa orang ini punya kekurangan, punya kelemahan. Adapun pujian mutlak yang tidak ada kekurangan, kelemahan di dalamnya itu hanya milik Allah saja. Kemudian lafal berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini juga sama dengan yang tadi, yang Maha Penyayang atau pengasih. Biasanya kalau diterjemahkan Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tadi sudah kita sebutkan perbedaannya. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman di hari kiamat nantinya, tepatnya ketika mereka dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Ketika Allah menyebutkan Rabbul Alamin, Allah menyebutkan setelahnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini kata para ulama, di dalamnya terdapat targhib dan tarhib. Ini diantara metode Al-Quran di dalam menyampaikan nasihat atau menyampaikan pelajaran. Allah menyampaikan ancaman, juga menyampaikan motivasi. Al-Quran itu isinya adalah dua tadi. Kalau tidak ancaman ya motivasi. Dan itu selalu bergandengan. Ketika Allah menyampaikan ancaman, pasti dibarengi dengan motivasi atau kabar gembira. Jadi kan nanti perhatikan. Ayat-ayat tentang neraka itu biasanya disandingkan dengan ayat-ayat tentang surga. Agar apa? Agar ketika orang takut dengan neraka itu juga punya harapan tentang surga. Dan dua sifat itu harus bergandengan. Sifat khauf dan sifat roja. Khauf itu sifat apa? Takut. Roja itu sifat harapan. Di dalam lafal Rabbul Alamin, Allah itu, tadi belum kita sebutkan ya, Rabbul Alamin itu maknanya adalah Allah itu penguasa seluruh alam. Alam ini yang kita lihat sekarang seluruhnya adalah alam. Allah yang menguasainya. Itu di dalam hati kita terdapat atau muncul mungkin rasa takut. Karena Allah ini adalah raja. Atau Allah itu adalah pemimpin. Allah itu adalah penguasa seluruh alam semesta. Itu menimbulkan rasa khauf atau rasa takut. Adapun lafaz Ar-Rahmanir Rahim itu menumbuhkan rasa harapan kita. Walaupun Allah itu azabnya sangat pedih, Allah itu azabnya sangat perih, tapi Allah itu juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan kata Allah Ta'ala, atau kata Nabi SAW, inna rahmati ghalabat ala ghadabi. Bahwasanya rahmatku itu mengalahkan rasa murka. Allah itu punya sifat kayak saya, punya sifat murka. Tapi kayak saya Allah itu lebih besar daripada siksanya. Allah mengatakan dalam surat lainnya, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah itu paling cepat menurunkan azab. Tapi Allah itu juga Maha Penyayang, juga Maha Pengampun, juga Maha Pengasih. Ini di antara metodologi Al-Quran. Dan itu menumbuhkan sekali lagi rasa roja dan rasa khauf. Roja itu harapan. Khauf itu rasa takut. Roja itu mendorong orang untuk apa? Optimis, berbaik sangka kepada Allah, giat beramal. Itu karena ada harapan untuk bisa meraih surga. Adapun khauf, rasa takut, itu membuat orang itu takut untuk bermaksiat dan lebih hati-hati untuk terjatuh dalam dosa karena sadar akan hukuman Allah. Jadi dua sifat itu harus ada dalam setiap ibadah kita. Kita ada rasa harap, ada rasa takut. Tidak boleh salah satunya itu lemah. Karena kalau orang itu hanya mengandalkan rasa takut saja, itu akan melemahkan amalan dia.
Atau kalau dia lebih besar harapannya, itu karena dia bermudah-mudah. Terus nggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun, terus nggak apa-apa melakukan dosa, nanti tobat. Dosa nanti tobat. Karena merasa Allah itu Maha Pengampun. Jadi tidak boleh salah satunya itu lebih besar. Karena kalau salah satunya lebih besar kayak tadi, kalau lebih besar rasa takutnya, dia akan malas beribadah. Ya. Tapi kalau besar rojaknya, terlalu besar harapannya, itu nanti dia akan meremehkan. Karena merasa Allah itu Maha Pengampun, setiap tobat terus pokoknya diampuni. Nah, ini keliru, harus timbang. Kemudian Allah menyampaikan Malik Yaumiddin, yang artinya yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Kalimat Malik Yaumiddin, Malik itu bisa dibaca dengan Malik dengan panjang, bisa Malik. Ya, dengan pernah dengar ya ada yang baca Malik Yaumiddin pendek. Tapi yang masyhur itu panjang kan, gitu? Di riwayat Hafaz yang kita pelajari itu panjang. Kalau panjang maknanya adalah yang memiliki. Kalau panjang ya. Kalau pendek, Malik itu maknanya adalah raja. Oleh karena di dalam surat An-Nas, panjang atau pendek? Pendek. Malikin Nas. Artinya apa? Rajanya manusia. Itu kan dengan di surat ini. Malik itu yang memiliki. Malik itu artinya raja, yang merajai. Artinya apa? Allah itu yang merajai Yaumiddin atau Yaumiddin. Apa itu makna Yaumiddin? Yaum itu artinya hari, ad-din itu maknanya adalah pembalasan atau perhitungan. Hari kiamat disebut sebagai hari pembalasan karena itu inti dari hari kiamat. Hari kiamat itu intinya apa? Inti dari hari kiamat itu Allah ingin membalas siapapun yang baik dengan surga, membalas siapapun yang buruk dengan neraka. Itu inti hari kiamat. Disebut dengan Yaumuddin. Din itu artinya apa? Pembalasan. Oleh itu dalam sebuah hadis disebutkan al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdas itu orang yang menghitung-hitung dirinya, menghitung amal-amal yang sudah dia kerjakan, sudah banyak atau belum. Itu ada kalimat dana, itu maknanya adalah menghitung. Begitu pula din, itu adalah hari perhitungan. Kemudian khususan Yaumiddin, Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Karena di hari itu yang memiliki kuasa satu-satunya hanya Allah saja. Tidak bisa, ya, bahkan para nabi dan rasul sekalipun itu tidak punya putusan sama sekali. Tidak punya andil keputusan sama sekali. Yang punya keputusan mutlak itu hanya Allah saja. Allah adalah hakim satu-satunya di hari itu. Adapun para nabi, para orang-orang soleh itu hanya sebagai saksi saja. Dan mereka hanya bisa memberikan syafaat saja. Keputusan mutlak itu hanya di tangan Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Quran, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Surat Hud. Allah menyampaikan, yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa bi'idznih. Ketika hari itu datang, hari kiamat, itu tidak bisa ada orang yang berkata-kata seorang pun kecuali atas izin Allah. Berkata saja tidak bisa, kecuali dapat izin dari Allah. Di dalam surah An-Naba misalkan, gimana dalam surah An-Naba? La tamliku nafsun yauma la tamliku nafsun yauma la tamliku wal amru yauma idzin lillah. Tiba-tiba lupa ada apa ini. Ya saya hafal ini. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu lil kafiru ya laitani kuntu, bukan itu. Ya. Wal amru yauma idzin lillah, itu ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Artinya segala perkara itu milik Allah. Maka itu Allah ini penguasa, pemilik hari kiamat satu-satunya. Dan ini terdapat apa? Akidah atau terdapat pelajaran keimanan. Bahwasanya kita dari ayat 1 sampai 4 itu sudah selesai. Ayat 1 sampai 4. Ini isinya tentang apa semuanya tadi? Tentang akidah. Kita harus percaya bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin. Satu-satunya menguasai alam semesta. Konsekuensi dari Rabbul Alamin adalah Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah yang satu-satunya memberi rezeki. Allah yang memberikan kesehatan. Allah yang memberikan kehidupan. Memberikan nikmat kepada manusia. Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu di antara dua sifat Allah yang paling utama. Kemudian juga kita yakin sepenuhnya bahwa Allah itu adalah penguasa. Allah itu yang memiliki hari pembalasan. Dan Allah satu-satunya memiliki kekuasaan mutlak di hari itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami
beribadah hanya kepada Allah, kami mohon pertolongan. Allah mendahulukan kalimat iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Biasanya di dalam bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab ya, sehari-hari itu biasanya objek itu ditaruh di belakang. Kalimat itu aslinya seperti ini, na'buduka begitu. Na'buduka, tapi kayaknya ditaruh di depan. Iyyaka dikasih iya. Oke. Objek itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek. Objek kan nomor 3 biasanya. Kalimat setelah perbuatan. Tapi sini objeknya ditaruh di depan. Tujuannya apa? Sebagai pengkhususan. Bahwasanya apa? Kita ini hanya beribadah, hanya memberikan peribadatan hanya kepada Allah saja. Dan kita juga hanya memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini mengandung makna tauhid. Dan sekali lagi ini merupakan inti dari surat Al-Fatihah. Inti dari surat Al-Fatihah. Kita memberikan peribadatan hanya kepada Allah. Artinya apa? Kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena konsekuensi dari kita hanya menyembah Allah, berarti apa? Kita tidak boleh berbuat syirik. Kita tidak boleh berbuat syirik. Sehingga sangat tidak tepat sekali atau sangat berlawanan sekali kalau setiap hari orang itu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi dia masih berbuat syirik. Berarti apa? Ada yang bermasalah dari iyyaka na'budunya. Karena konsekuensi atau kewajiban dari iyyaka na'budu, kita hanya boleh memberikan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita boleh mohon pertolongan kepada orang lain yang memang memiliki kemampuan di dalamnya. Tapi kalau itu hanya Allah saja yang mampu, ya seperti memberikan rezeki, memberikan jodoh dan sebagainya, kita hanya boleh minta pertolongan kepada Allah. Kita boleh minta pertolongan kepada orang lain pada hal-hal yang memang mereka mampu. Ya, kita minta tolong untuk dihutangi uang, itu kan minta tolong. Boleh karena mereka mampu. Ya, tapi tetap kita harus menjadikan permintaan kita kepada Allah itu sebagai prioritas utama. Kalimat iyyaka nasta'in menunjukkan kita itu berlepas diri dari kemampuan kita, karena kita hanya memberikan, kita minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Ini mengandung makna tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Baik. Dan Allah mendahulukan na'budu, artinya apa? Beribadah, kemudian nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ibadah itu adalah tujuannya, nasta'in itu adalah sarananya. Orang itu tidak bisa beribadah sekalipun, tidak bisa beribadah kecuali dia minta pertolongan kepada Allah. Jadi intinya sebenarnya sini ibadah. Kenapa? Iya, karena selain dia minta pertolongan itu ya, diantaranya minta pertolongan agar bisa diberikan kemampuan untuk ibadah. Oleh karena itu diantara zikir yang masyhur, la haula wa la quwata illa billah, yang disebut dengan hauqalah. La haula, tiada daya untuk melakukan, ya, la haula, tiada daya atau tiada kemampuan untuk menghindarkan diri dari maksiat, wala quwata, dan kemampuan untuk melakukan ibadah illa billah, kecuali itu dari Allah. Kita ini tidak bisa melakukan ibadah dengan sesungguhnya kecuali atas pertolongan dari Allah. Sehingga ini diantara rahasia kita mengucapkan doa ini setiap hari atau mengucapkan kalimat ini setiap hari agar Allah memberikan kita kemampuan untuk beribadah. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa. Ya, setelah sebelumnya kita memuji Allah, ya, kita memberikan ikrar kita hanya beribadah kepada Allah. Baru kemudian selanjutnya kita minta. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan adab dari doa. Adab dari doa itu seseorang mendahulukan pujian-pujian kepada Allah. Baru kemudian dia mengikrarkan diri dia hanya beribadah kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah, baru doa. Itu diantara adab berdoa. Karena itu diantara adab berdoa itu mulai dengan apa? Hamdalah, ya kan? Kemudian dengan tawassul kepada Asmaul Husna. Kita sebutkan nama-nama Allah yang mulia, Antal Ghafur, Antar Rahman, dan sebagainya. Atau minimal dia mengucapkan hamdalah dan juga sholawat. Itu diantara adab dalam berdoa, tidak langsung minta. Sama dengan kalau kita minta kepada manusia, itu kan tidak elok kalau kita langsung minta, ya kan? Kita kasih pujian-pujian dulu kan, jenengan lagi tiangnya masya Allah, ya? Kan kita kasih pujian dulu untuk meraih, ya kan? Kita kasih pujian. Begitulah dengan berdoa, adabnya itu tidak langsung minta.
Ya Allah minta-mintain deh. Tapi kita awali dengan pujian. Ya Allah, Engkau ini yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Tolong berikan ya aku kasih sayangmu, atau tolong ya bantu aku dalam menyelesaikan urusan ini. Engkau yang Maha Penolong, Engkau yang Maha ya memberikan pertolongan, Engkau yang Maha berkuasa dan sebagainya. Kita awali dengan pujian-pujian. Dan kalau kita perhatikan doa-doa di dalam Al-Qur'an itu selalu disertai dengan pujian. Baik, dan yang kita minta di sini adalah sebaik-baik permintaan. Kita minta kepada Allah agar selalu diberikan petunjuk. Ini di antara doa yang 17 kali kita minta dalam sehari semalam. Doa agar diberikan hidayah. Agar diberikan hidayah. Hidayah kepada Shiratal Mustaqim. Apa itu Shiratal Mustaqim? Shiratal Mustaqim ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, itu adalah jalan Islam yang lurus. Jalan Islam yang lurus. Ya, artinya kelihatan enggak jalan itu? Kelihatan enggak jalan Islam itu? Kan enggak kelihatan kan ya? Itu jalan yang sifatnya maknawi lah istilahnya. Enggak kelihatan. Kalau jalan Segalo kan jangan bisa lihat kan. Jalan di Ponorogo jangan bisa lihat jalannya ini. Tapi jalan Islam itu kita enggak bisa ketahui kecuali dengan apa? Petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah menunjukkan kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Ya, itu adalah petunjuk pada jalan Islam yang lurus. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud Shiratal Mustaqim ini adalah Shiratal Mustaqim di hari kiamat. Jalan yang lurus di hari kiamat. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar bisa melewati Shiratal Mustaqim. Tapi keduanya sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena ketika orang itu diberikan petunjuk kepada jalan Islam yang lurus, maka insya Allah akan dipermudah untuk melintasi sirat yang ada di akhirat. Jadi kuncinya di dunia, ikut jalan Islam yang lurus. Nah, kita itu minta tiap hari, kita memintanya kepada Allah Ta'ala. Kita meminta agar diberikan petunjuk untuk diarahkan atau diberikan taufik untuk menempuh jalan tersebut. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, kalau orang itu sudah dapat hidayah Islam, lalu untuk apa minta hidayah lagi? Oke, maka ini Ibnu Katsir menjawabnya bahwasanya seseorang yang sudah dapat hidayah itu lebih butuh lagi untuk berdoa agar dapat hidayah agar dia bisa diteguhkan di dalam jalan tersebut. Ada kalanya orang itu sudah diberikan hidayah Islam, sudah tahu mana yang benar, tapi untuk istiqomah di dalamnya itu kadang susah. Okay? Dan sedikit orang itu yang di tengah-tengah ya perjalanan dia di dalam Islam itu kadang dia berbelok atau kadang dia tersesat kepada kepada ajaran-ajaran yang menyimpang misalkan. Maka kita butuh hidayah itu setiap hari. Hidayah untuk bisa apa? Istiqomah berada di jalan Islam. Ini sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwasanya seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala pada setiap waktu dan keadaan untuk mendekungkan di atas petunjuk, memantapkannya di dalamnya dan membuatnya langgeng terus-menerus di dalam jalan tersebut. Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-Quran, dalam surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita berdoa setiap hari, meminta hidayah kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan Islam yang lurus dan kita diteguhkan kepada jalan Islam sampai kita mati. Karena kewajiban kita itu adalah hidup di atas Islam dan mati di atas Islam. Itu diantara doa yang paling agung di dalam Al-Quran atau di dalam surah Al-Fatihah, kita minta hidayah. Dan itu harus kita yakini. Kalau kita baca Al-Fatihah, itu jangan renungkan. Jangan hanya lafal yang berlalu begitu saja. Kita renungkan, kita itu minta hidayah kepada Allah. Agar kita diberikan kemantapan untuk selalu berada dalam jalan Islam. Karena kita tidak boleh meremehkan, sudah dapat hidayah, terus tidak perlu berdoa lagi, maka ini keliru. Orang itu dibutuh hidayah untuk terus-menerus berada di jalan Islam daripada hidayah untuk kepada Islam itu sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini penjabaran tentang Shiratal Mustaqim itu jalan yang seperti apa. Ini ayat yang terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim? Di sini Allah menyebutkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allah menyebutkan 3 golongan di sini.
Yang pertama golongan orang-orang yang menempuh Shiratal Mustaqim, yang Allah berikan nikmat untuk bisa menempuh Shiratal Mustaqim. Kemudian yang kedua golongan orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga golongan orang-orang yang sesat. Nah, siapa golongan orang-orang yang dikasih nikmat ini? Golongan yang pertama itu Ibnu Abbas sebutkan. Ibnu Abbas ini termasuk di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikatika wa anbiya'ika wa siddiqina wa syuhada'i was-shalihin. Jadi maksud dengan golongan yang diberikan nikmat untuk bisa lurus di jalan Islam itu adalah dari kalangan para nabi, para orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, para syuhada dan orang-orang soleh. Yang mana mereka ini menggabungkan antara ilmu dengan amal. Punya ilmu dan punya amalan, menggabungkan ilmu dengan amal soleh, menggabungkan keimanan dengan amal soleh. Itu golongan yang selamat, golongan yang disebut sebagai golongan yang menempuh jalan yang lurus. Kemudian siapa yang disebut golongan yang dimurkai? Ini ada salah seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Itu pernah bertanya kepada Nabi seperti ini tentang firman Allah ghairil maghdubi dan waladhdallin. Siapakah itu wahai? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdub itu orang-orang yang dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Adapun dhalin yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi disifati sebagai orang-orang yang dimurkai? Karena mereka itu tahu kebenaran, tapi nggak mau mengamalkannya. Mereka tahu Islam itu yang benar. Mereka tahu Nabi itu adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Tapi mereka nggak mau ikut. Mereka punya ilmunya, tapi nggak mau ikut. Sehingga Allah murka. Begitu pula dengan orang Islam yang ikut jalan mereka, itu Allah akan murka. Orang-orang yang punya ilmunya, tahu bahwasanya misalkan ini wajib, tapi nggak diamalkan. Tahu ini haram malah dilakukan. Itu adalah orang-orang yang mengikuti golongan orang-orang Yahudi. Walaupun kita tidak sebut orang itu kafir ya. Tidak. Karena kafir itu kalau dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia punya ilmu, tidak diamalkan, itu mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang punya ilmunya tapi nggak mau ngamalkan. Kemudian al-dhalin atau orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani disebut orang-orang sesat? Karena mereka beramal tanpa landasan ilmu. Mereka nggak punya ilmu tapi beramal. Itu orang Nasrani, itu orang-orang yang tersesat. Sehingga domba-domba yang tersesat itu sebenarnya mereka, bukan kaum muslimin. Yang mereka menganggap kaum muslimin domba-domba yang tersesat, ya kan? Mereka yang diberi petunjuk, padahal mereka yang tersesat. Karena mereka beramal di atas kebodohan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab ketika melewati gereja atau melewati biara orang-orang Nasrani, Umar itu menangis. Mengingat firman Allah, Amilatul nasibah, tasla narun hamiyah. Surat Al-Ghashiyah. Ingat firman itu. Atau Umar bin Khattab ingat firman Allah di dalam surat Al-Ghashiyah. Bahwasanya ada orang-orang itu yang beramal dengan sangat luar biasa. Amalnya luar biasa. Dia tidak tidur, dia ibadah terus, makan tidak nikah, makan daging dengan tujuan ibadah. Tapi apa ujung-ujungnya taslanarun hamiyah, ujung-ujungnya masuk neraka. Itu seperti orang Nasrani. Mereka itu ibadahnya sangat, terutama dari kalangan pendetanya ya. Itu ibadahnya kadang kuat mereka itu. Tidak nikah itu bisa. Tidak makan daging, ibadahnya kuat, tapi mengantarkan mereka ke neraka. Begitulah dengan kaum muslimin yang ikut jalan mereka, beramal tanpa landasan ilmu. Nah, itu banyak sekali. Beramal tanpa landasan ilmu. Dan itu biasanya karena mengikuti dai-dai yang sesat. Mengajak kepada amalan-amalan itu tidak pernah disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu dikhawatirkan masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Sebagian Allah sebutkan dalam surat ini. Nah, jadi intinya, ini Ibnu Katsir menyebutkan inti dari 3 golongan ini. Bahwasanya orang-orang beriman, ini golongan yang pertama, golongan orang yang beriman itu menggabungkan antara ilmu dengan amal. Adapun orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka itu punya ilmu tapi nggak diamali. Adapun orang Nasrani, mereka itu nggak punya ilmu tapi beramal. Nah, kita berlindung dari 2 golongan itu. Dan sekali lagi, golongan ini itu Allah paparkan sifat-sifatnya dalam 2 surat berikutnya. Al-Baqarah menjelaskan secara garis besar tentang sifat-sifat orang Yahudi. Baik itu Yahudi di zamannya Nabi Musa
atau Yahudi di zamannya Nabi SAW. Kemudian surat berikutnya Ali Imran itu menjelaskan ciri-ciri orang Nasrani. Baik Nasrani di zamannya Nabi Isa atau Nasrani di zamannya Nabi Muhammad itu sendiri SAW. Itu dipaparkan dalam dua surat tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari sekalian dari surat Al-Fatihah ini. Jadi saya ulangi sekali lagi, inti dari surat ini kembali kepada 3 poin tadi. Tentang apa? Keimanan, ibadah, sama jalan hidup. Jadi kan mau pilih jalan hidup yang mana itu disebutkan di dalam Al-Fatihah secara global begitu. Baik, monggo. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait surat ini. Oke, monggo. Bacaan Al-Fatihah, apakah bacaan amin itu termasuk dalam pasti bacaan di surat Al-Fatihah? Oke, bagus pertanyaan ini. Nanti belum saya singgung ya. Dan setiap surat biasanya diawali dengan bacaan basmalah. Tahu ya. Ya. Dan untuk surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Iya. Basmalahnya. Iya, benar. Oke. Dan kalau kita misalnya untuk pengobatan membaca Al-Fatihah, tapi niat kita ketika kita sholat itu sudah membaca surat Al-Fatihah, bisa diniatkan. Masya Allah. Kemudian yang pengobatan apa misalnya tidak dilapatkan, cuma bahasa. Oke, Masya Allah, bagus. Tanya bagus sekali. Pertanyaan berbobot semua ini. Bisa tak potong? Oke. Satu pertanyaan tapi punya 4 anak ini. Pertanyaan pertama, amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sunnah untuk diucapkan setelah Al-Fatihah. Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Oke. Jadi amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Sebagaimana Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsir beliau. Amin itu artinya Allahumma stajib. Ya Allah, semoga engkau mengabulkan doa-doaku. Kan di Al-Fatihah ada doa kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa. Sunnah untuk mengucapkan amin. Baik yang membaca atau yang mendengar. Baik yang membaca atau yang mendengar sunnah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan sekalipun tidak masalah, tidak juga berdosa karena hukumnya sunnah, bukan bagian dari ayat. Tapi kemudian terkait membaca ta'awudz sendiri juga bukan bagian dari Al-Fatihah. Ta'awudz ini juga hukumnya sunnah untuk dibaca sebelum membaca surat ataupun ayat di surat-surat Al-Quran. Dalilnya adalah surat An-Nahl. Allah Ta'ala sampaikan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah Ta'ala sampaikan, apabila engkau hendak membaca Quran, maka mulailah dengan isti'adzah, dengan meminta pertolongan, meminta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu sunnah. Tapi andaikan langsung baca ayat, ya tidak masalah. Tapi dia terluput dari kesunahan membaca ta'awudz. Adapun basmalah itu sunnahnya setiap awal surat. Adapun ketika kita membaca dari tengah-tengah surat itu tidak perlu baca basmalah. Misalkan ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tengah-tengah ayat, tengah-tengah surat, maka tidak perlu basmalah. Walaupun basmalah juga boleh saja, tapi sunnahnya basmalah itu di awal surat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib basmalah di awal surat. Ya, jadi terkait basmalah, ini saya jelaskan dulu titik temunya. Para ulama sepakat bahwasanya basmalah itu bagian dari surat An-Naml. An-Naml kan ada itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada itu. Itu sepakat itu bagian dari ayat. Yang jadi silang, kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya bismillah bukan bagian dari surat Baroah. Ya. Jadi Baroah itu satu-satunya surat yang tidak mulai dengan basmalah. Kenapa? Karena memang Nabi tidak mengajarkannya. Mushaf yang itu dari para sahabat, yang ditulis oleh para sahabat, setiap suratnya itu dipisah dengan basmalah. Setiap suratnya dipisah dengan basmalah. Kecuali Al-Anfal dengan At-Taubah, itu tidak ada basmalahnya.
Ya, kenapa demikian? Karena Nabi tidak mengajarkannya. Itu alasan paling mutlak. Karena tidak diajarkan Nabi. Andai kan Nabi mengajarkannya, sahabat pasti menuliskannya di mushaf mereka. Tapi tidak ada di Rasul Utsmani atau di mushaf Utsman pun tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan At-Taubah al-Anfal itu seperti satu surat. Karena memang maknanya masih berkaitan. Baik. Lalu apa hukum membaca basmalah di awal surat At-Taubah? Itu ada silang pendapat antara haram atau makruh. Tapi intinya tidak disunahkan. Para ulama hanya khilaf itu haram atau makruh. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Iya. Kalau di tengah-tengah baroah bagaimana? Itu juga khilaf antara boleh sama makruh. Tapi ini nggak ada yang mengatakan sunnah, nggak ada. Yang mengatakan sunnah baca basmalah di awal atau di pertengahan surat At-Taubah nggak ada. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Dan sekali lagi tadi para sahabat ketika menuliskan Al-Quran itu per surat itu dipisah dengan basmalah. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'i basmalah itu bagian dari seluruh surat Al-Quran. Bukan hanya dari surat Al-Fatihah saja. Seluruh Quran itu basmalah bagian dari surat. Iya, keseluruhan. Cuma ayat tersendiri. Ayat tersendiri bukan menjadi bagian dari ayat pada surat tersebut. Kemudian terkait membaca Al-Fatihah, yang namanya membaca itu harus dilafalkan. Ini penting. Kadang sebagian kita mungkin terpengaruh bahasa Indonesia, baca dalam hati. Nah, itu di dalam bahasa Arab tidak ada istilah baca dalam hati. Baca itu hanya dengan apa? Dilafalkan. Harus ada suara yang terdengar. Itu baru disebut baca. Kalau hanya menggerakkan bibir saja, itu bukan membaca dalam istilah Arab. Membaca itu dengan mengeluarkan suara. Sehingga kalau kita di dalam sholat cuma menggerakkan bibir saja, itu nggak sah sholatnya. Cuma nggak sah. Karena nggak ada suara yang terdengar. Apalagi baca dalam hati. Itu aliran batiniah namanya. Ya, aliran batin. Ya, apa? Pokoknya di batin ya sholatnya. Karena sholat itu yang penting ingat, aku sebatin, nah itu keliru. Karena apa? Karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu ketika sholat dilafalkan. Sehingga apa? Para sahabat mendengarnya. Oleh karena itu zikir-zikir bisa sampai kepada kita. Karena Nabi melafalkannya. Kalau Nabi dalam hatian, para sahabat tidak mungkin dengar. Nah, mungkin sampai kepada kita doa-doa sholat itu. Termasuk tadi ketika kita meniatkan apa? Minta agar apa? Disembuhkan, itu juga kita lafalkan. Dan juga disunahkan untuk ditempelkan kepada bagian yang sakit. Ya, mana bagian yang sakit ditempelkan, kita bacakan surat itu. Tidak perlu harus ke paruqyah. Tidak perlu harus ke paruqyah. Yang penting adalah kita yakin. Ya, dan mandi atau tidaknya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mandi atau tidaknya itu tergantung keyakinan. Tergantung keyakinan. Ya, semakin yakin itu insya Allah semakin mandi. Sebagian obat itu kalau orang nggak yakin nggak sembuh, obat dari dokter sehebat apa itu susah untuk sembuh. Kalau dia nggak yakin, kalau dia yakin, kadang obat tradisional aja bisa sembuh ya kan? Ngoten nggih, kadang orang itu kalau nggak yakin itu susah. Tapi kalau yakin obat apapun insya Allah sembuh, walaupun itu cuma apa? Cuma bodrek misalkan. Kalau dia yakin sembuh, insya Allah akan berikan tergantung keyakinan. Termasuk dari baca Quran tadi. Lalu ketika sholat boleh nggak diniatkan? Boleh. Kita dalam sholat sambil berniat agar Allah menyembuhkan penyakit dengan baca Al-Fatihah tadi boleh. Yang penting apa dilafal? Buatan libatin. Nah, kalau jadi makmum itu kembali kepada khilaf tadi. Kan saya sampaikan tadi. Kalau jadi makmum itu ada khilaf, ada silang pendapat. Tapi kalau dia imam atau sholat sendiri itu wajib baca Al-Fatihah. Ya, jadi khilaf kalau dia makmum. Sebagian ulama itu mengatakan nggak wajib. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Itu pendapat Imam Ahmad. Jadi kan boleh mengamalkannya. Dan itu juga merupakan fatwa dari himpunan putusan tarjih. Ya, di HPT itu kalau tidak salah Al-Fatihah itu tidak wajib dibaca ya. Bagi makmum. Itu berdasarkan pendapat Imam Ahmad tadi. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan, walaupun dia dan lebih aman, lebih hati-hati dengan baca daripada diam saja ya kan. Baca. Apalagi sholat yang pelan, sholat duhur, sholat asar, ya. Sholat yang keras pun juga demikian diusahakan dibaca.
setelah imam baca tentu. Demikian. Allah, ada pertanyaan? Oke, ibu-ibu dulu mungkin ya. Fatihah itu kalau orang itu seluruh rakaat apa cuma dijarkan apa dari kalimat. Oke, kalau pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pada seluruh rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya itu ada hadis ya. Bahwasanya Nabi ini pernah ketika sholat subuh ketika itu mendengar sebagian sahabat membaca di belakang beliau. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang membaca tadi? Nabi mengatakan seperti ini. Fala taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan lakukan itu kecuali pada Fatihatul Kitab saja, kecuali pada Al-Fatihah. Artinya apa? Silakan baca di belakang imam. Ya. Silakan, tapi hanya boleh baca Fatihah. Seakan-akan Nabi mengatakan demikian. Termasuk dalil tadi, tidak ada sholat atau tidak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Ini sifatnya umum. Nabi tidak membeda-bedakan makmum atau imam. Ini dalil paling kuat dari madzhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i. Semua rakaat, baik itu jahr atau sirriyah. Kalau Imam Ahmad kalau mengatakan semua sholat yang itu kita jamaah nggak wajib baca malah. Jadi dengan mau sholat sholat jahr, ini pendapat Imam Ahmad nggak wajib baca. Karena sudah apa? Ditanggung imam. Oke, ditanggung apa? Imam. Jadi imam itu berat karena dia sebagai apa? Penanggung jawab dari keabsahan sholatnya jamaah. Ngoten nggih? Satu lagi. Nggih. Saya sering mendengar orang mau berbuat apa mau makan cuma baca Bismillah, dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Itu apa bedanya disebut semua dengan cuma satu itu Bismillah. Hadis yang datang terkait masalah ini itu adalah hadis dari salah seorang sahabat yang mulia. Saya lupa namanya. Ketika Nabi mengatakan, ya gulam, samillah, wa kul mimma yalik, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ada salah seorang sahabat, masih kecil sahabatnya. Ketika makan tidak baca basmalah. Nabi mengajarkan sebuah adab. Samillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang paling dekat. Kalau makanannya satu, makan yang paling dekat. Kalau makanannya banyak, ya itu baru boleh kan ya, makan yang agak jauh. Nah, dari sini para ulama mengatakan boleh-boleh saja mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena sambillah sebutlah nama Allah secara mutlak. Ya. Termasuk diantaranya ulama madzhab Syafi'i mengatakan yang paling sempurna bahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi basmalah saja sudah cukup. Sudah mendapatkan kesunahan mengucap apa? Nama Allah atau mengucap Bismillah di awal makan. Tapi yang paling sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Adapun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ini statusnya lemah. Statusnya apa toh? Bolehkah diamalkan? Ya boleh. Bagi yang meyakini kebolehan beramal dengan hadis lemah. Dan itu yang difatwakan oleh para ulama di negeri kita. Dan itu jadi kurikulum di TPQ di sekolah-sekolah. Doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang baik, meskipun statusnya diragukan apakah itu dari Nabi atau bukan. Lemah itu maksudnya apa? Diragukan apakah itu dari Nabi atau bukan. Sehingga Ibnu Hajar misalkan, Ibnu Hajar itu ulama ahli hadis mengatakan kalau jenengan itu beramal dengan hadis dhaif itu jangan yakini itu dari Nabi 100%. Karena memang dhaif itu apa? Masih diragukan. Sama kalau kita dapat kabar dari Metro TV kan kita nggak yakin ini Metro TV benar nggak 100% ini. Masih ada keraguan gitu ya, tidak 100% yakin. Memang hadis dhaif demikian. Tapi yang paling sahih itu basmalah saja itu tadi. Karena ya ada landasannya tadi. Nggih, ngoten. Monggo tadi ada itu. Pripun? Nggih, Ibu. Nggih, saged. Oh, nggih. Iya, jadi terkait hukum berbicara di kamar mandi itu hanya berlaku ketika orang itu, ini ada khilaf dengan para ulama, apakah berlaku ketika orang itu sedang buang hajat ataukah ketika di kamar mandi?
Beda nggih. Jadi kan ke kamar mandi ada kalanya buang hajat, ada kalanya cuma cuci kaki saja. Apakah larangan berbicara itu berlaku pada keduanya? Ya, pendapat yang paling kuat itu berlaku pada keduanya. Berlaku ketika jenengan sedang buang hajat, sedang ngapunten, sedang duduk jongkok gitu, buang hajat, termasuk ketika berada di kamar mandi yang ada klosetnya tentunya. Itu statusnya makruh, tidak sampai haram, tapi makruh. Yang haram itu kalau ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh dilantunkan dalam kamar mandi. Itu bisa jadi haram. Tapi kalau perkataan biasa, ngomong begitu, itu makruh. Itu berlaku pada apa? Buang air besar atau buang air kecil. Buang air besar atau buang air kecil. Tidak terbatas hanya pada buang air besar saja. Itu berlaku pada seluruh ngapunten buang air kecil ataupun besar. Termasuk kalau orang itu di kamar mandi. Berdasarkan pendapat paling kuat. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan yang makruh hanya ketika buang hajat saja. Ketika sedang jongkok. Adapun ketika dia hanya cuci kaki, cuci tangan, itu tidak makruh untuk berbicara. Tapi lebih hati-hati, selama tidak ada hajat, kebutuhan, itu tidak perlu berbicara apa-apa di kamar mandi, walaupun itu menjawab salam. Karena di antara dalilnya adalah ketika ada salah seorang sahabat memberi salam kepada Nabi, dan ketika itu beliau di kamar mandi, Nabi tidak menjawabnya. Dan Nabi mengatakan, innallaha yamqutu an dzalik. Allah itu murka dengannya. Di antara dalilnya adalah tadi, Allah itu atau Nabi mengatakan, innallaha yamqutu an dzalik. Allah itu murka kepadanya. Maksudnya apa? Orang yang berbicara di dalam kamar mandi. Tapi para ulama memahami bahwa murka tadi tidak menunjukkan keharaman. Yang haram itu kalau ayat-ayat Quran atau zikir-zikir yang itu ada nama Allah. Ya, ini saking rajinnya dia murojaah Quran di kamar mandi. Nah, itu tidak boleh. Tapi para ulama sepakat kalau ada hajat, ada darurat boleh. Ada hajat boleh. Seperti apa? Ada suami atau istri tanya tentang kunci, tentang penting lah, urgen lah. Kita di kamar mandi. Nah, maka boleh dijawab. Tanya kunci mau berangkat tuh. Ya, tanya kunci kita nggak jawab saja. Ya, kemakruhan itu hilang kalau ada kebutuhan. Itu kaidahnya. Perbuatan makruh kalau ada kebutuhan itu nggak jadi makruh lagi, tapi boleh. Jadi ngoten ya kesimpulannya, hukum berbicara di kamar mandi terbagi menjadi dua. Kalau itu Al-Quran maka haram. Kalau itu perkataan mubah, perkataan selain Al-Quran, maka hukumnya makruh. Baik itu saat buang hajat ataupun saat tidak buang hajat. Itu pendapat paling kuat. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Tadi kayaknya dua tadi. Apa maling? Ibu-ibu, ada lagi? Cekar, oke, monggo. Enggak, laras. Itu kalau kita secara makna itu gimana? Sebenarnya kita mengalami itu kan yang memiliki, yang merajai. Bagus. Dua-duanya benar maknanya. Oke, dua-duanya benar. Karena Allah yang memiliki hari kiamat dan juga Allah yang merajai. Dan dua-duanya datang dari Nabi. Jadi perbedaan bacaan itu di awal-awal Islam untuk memudahkan para sahabat. Itu namanya qiraat. Ini kan pernah dengar qiraat ini. Qiraat itu ilmu di atas ilmu tajwid. Kalau tajwid kan fokus pada cara baca. Kalau qiraat itu pada perbedaan cara baca. Seperti apa? Maliki. Ada yang maliki. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena bersumber dari Nabi. Nabi yang mengajarkannya. Jadi qiraat yang ada sekarang itu seluruhnya bersumber dari Nabi. Yakin 100% bersumber dari Nabi. Karena memang Al-Quran itu sampai kepada kita dengan mutawatir. Mutawatir itu apa? Setiap generasi yang menukil itu banyak sekali. Banyak. Dan seperti hadis. Hadis itu yang mutawatir sedikit. Ada hadis itu yang dengar cuma satu orang saja ada. Hadis yang kita baca sebelumnya innamal a'malu binniyat. Itu yang dengar cuma Umar bin Khattab saja di kalangan sahabat. Tapi dari kalangan setelahnya banyak. Tapi kalau ayat Al-Quran itu enggak ada satupun Al-Quran atau ayat Al-Quran itu yang didengar satu sahabat saja enggak ada. Yang dengar pasti ribuan sahabat. Generasi berikutnya ribuan. Sehingga apa? Enggak mungkin mereka itu sepakat bohong, enggak mungkin. Itu untuk membantah orang-orang orientalis,
Orientalis itu apa? Para peneliti dari orang-orang Nasrani yang mereka belajar Quran. Bahkan bukan hanya belajar, ngafal Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari kelemahan Quraisy. Okay. Mereka semangat orang-orang Orientalis. Kalau dulu di Aceh itu ada namanya Snow Orgonye. Orang Aceh yang sampai dijadikan imam ustadz di sana padahal apa Orientalis. Kafir, tapi hafal Quran, hafal hadis. Tujuannya apa? Untuk mencari kelemahan Quran. Dan di antara yang mereka hembuskan itu mengatakan apa? Quran itu kontradiksi. Ada yang bacanya gini. Padahal apa? Semuanya bersumber dari Nabi. Dan semuanya itu tidak kontradiksi. Secara makna itu tidak ada kontradiksi atau tidak berlawanan maknanya. Maknanya malah semakin mendukung. Sebagaimana tadi, Maliki yang memiliki, Maliki yang merajai itu saling mendukung. Allah yang memiliki dan juga Allah yang merajai. Karena nggak semua pemilik itu raja. Ya, semua raja itu yang memiliki. Tapi Allah itu yang memiliki dan juga yang merajai. Begitu. Oke, monggo Pak. Saya mengikuti rahasia menarik sekali masalah. Oke. 7 ayat. Oke. Oke, memang Al-Fatihah itu identik dengan angka 7. Nah, Nabi sendiri menyebutkan tadi kan as-sab'ul matani. Sab'u itu 7, matanya diulang-ulang. Itu musiknya akan membacakan 7 kali. Oh, gitu. Untuk angka 7 itu jadi pengaruh untuk mengetahui. Terus kalau nanti belajar kalau 17 saya ngaji kan 17. Oke. Untuk 7 masih ada. Kita berjamaah 27. Saya berpikir kalau kajian tenang membahas masalah haji, naik haji banget. Oh, 7 kali. Iya. Iya. Langit 7 lapis ya. Surga. Oke. Saya tandakan unsur angka 7. Cocok logi takutnya ini. Oke. Memang banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW itu menyebutkan angka 7. Tapi apakah itu dari Al-Fatihah semuanya? Tentunya tidak. Tidak. Ya. Jadi ya ada kalanya penyebutan 7 itu ada kalanya memang pembatasan. Ada kalanya bukan. Ada kalanya itu pembatasan, artinya Hubungannya kok diambil 7. Wallahualam itu Allah yang tahu tentang rahasia angka 7 tadi. Termasuk di antara hadis juga sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang Allah naungi di dalam itu di akhirat nanti. Tapi apakah hanya 7 golongan itu saja? Tentunya tidak. Karena di situ 7 golongan itu nabi tidak disebutkan. Para nabi tidak disebutkan, syuhada tidak disebutkan. 7 golongan itu kan jenengan kalau baca ya itu imam yang adil banyak. Ada kalanya 7 itu sifatnya pembatasan, selain 7 itu nggak masuk. Ada kalanya itu hanya sebagai apa ya? Untuk menunjukkan banyak begitu saja. Termasuk al-imanu sab'una atau bid'un wa sab'ina syu'batan. Dalam hadis iman itu 70 cabang misalkan. Ya, 7. Saya mengatakan 72, 73, ada 7 lagi kan ya? Tapi Allah alam, rahasianya Allah alam, ya, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena dibagi 7 jadi berapa itu? Oh, yang di Jakarta ya, Menara 165 itu ya. Itu kan 1 itu menunjukkan Allah. Kalau 6 itu kan rukun Masya Allah. Iya. Saya baru tahu itu. Ilmu baru nih ya. Para ulama itu tidak terlalu perhatian dengan kode-kode angka. Para ulama nih. Oleh karena kalau kita lihat tafsir itu nggak ada istilah cocok logi dengan angka. Mengaitkan angka tertentu dengan kejadian tertentu. Itu tidak ada.
Oke, karena Al-Quran tidak untuk itu. Al-Quran tidak untuk itu, tapi benar ada keajaiban-keajaiban. Angka dalam Al-Quran itu ada. Dan itu mungkin kapan-kapan saya hadirkan terkait penyebutan beberapa lafal. Lafal ini. Kalau di total kok sama lafalnya? Misalkan apa? Yang ajaib juga diantaranya adalah lafal bumi dengan lafal air. Itu disebutkan berapa kali begitu? Lafal air berapa kali? Kalau diprosentasikan itu sama dengan prosentasi jumlah daratan dengan lautan. Tapi itu sekali lagi itu nggak dibahas para ulama terdahulu karena mereka lebih fokus pada makna ayat. Itu istilahnya apalah? Garam-garam lah. Istilah kalau sebagai garam, sebagai bumbu saja. Tapi itu bukan tujuan utama. Oh enggak, maksudnya ini tentang rahasia angkanya. Tentang rahasianya. Itu bukan ranah kita untuk menelitinya. Oke. Terkait ranah bilangan-bilangan tadi, kode-kodenya. Bahkan ada salah seorang kiai ya di Jogja kalau tidak salah, itu menulis kitab tentang Borobudur dalam Al-Quran. Pernah dengar ya? Borobudur dalam Al-Quran. Beliau ini pakai cocok logi angka-angka dalam surat Saba. Ayat sekian, kok dicocokkan sama dengan jumlah arca di Borobudur misalkan. Sama dengan jumlah patung-patung. Nah ini terlalu berlebihan sebenarnya. Kenapa? Itu tidak ada ulama dulu membahas itu ya. Fokus mereka pada maknanya. Rahasia-rahasia 7, 3. Kenapa kok pintu surga ada 8? Ya laha thamaniyah ada pintu surga itu ada 8. Nah itu tidak dibahas. Kenapa kok 8 kan itu. Tapi ya menarik untuk dibahas. Wallahu taala a'lam. Cekam ya insyaallah. Kalau kita lanjutkan lagi pekan depan mungkin pelajarannya hadis. Nanti insyaallah ada buku tadi yang dijanjikan ya oleh Pak Wafur, tapi mungkin dibagikan pertemuan berikutnya. Insyaallah ya. Takutnya nanti kalau dibagikan sekarang lupa dibawa. Tapi kalau ada yang mau membawanya tidak masalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah berikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.